Halo, selamat pagi pasukan Alit. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Ya, oke. Sesuai janji kita tadi, hari ini main di luar, mau live bareng Beda Edu ya. Halo Kak, ya sebentar ya, saya undang dulu Kakak dari Beda Edunya. Gimana nih pasukan Alit Lebaran hari keduanya? Apakah pasukan Alit liburan? Halo Kak Nova. Hai, apa Suara kabar? saya puji Tuhan baik. Kak Nova gimana kabarnya baik? Baik, sehat, aman di Bandung? Aman sih sepertinya, jalanan sih sepi ya, tapi nggak tahu kalau di tempat-tempat rekreasi. Masih pada liburan ya? Iya kan Nov, masih pada liburan kan, hari Senin rata-rata baru masuk. Oh, Jadi oke. mungkin masih menikmati waktu bersama dengan keluarga. Ya, benar. Selamat Ya, menikmati waktu eh, keluar. iya, buat pasukan alit yang mungkin lagi kumpul-kumpul sama keluarga, tetap jaga kesehatan ya. Nah, hari ini Kak Ruth sama Kak Nova mau ngobrol nih kegiatan untuk teman-teman kan sekarang lagi kumpul-kumpul sama keluarga. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa dilakuin supaya liburannya tuh nggak boring, nggak main gadget terus ya Kak Nov ya? Iya betul. Karena Dan ya seperti yang kita tahu terus main gadget nggak. Iya Kak Nov, maaf Kak Nov, suaranya putus-putus apa? karena nggak boleh keluar juga kan, nggak boleh main keluar-keluar. Karena kondisinya masih kayak gini, jadi ya diusahakan untuk tetap di rumah aja. Betul. Nah, Kanop, eh, kita langsung aja mulai ya. Boleh. Kok Karut bisa pakai gitu-gitu sih? Ada ini ya? Bisa Ada dong. Ada efek-efek. ini bulatan efek-efek gitu. Oh, tuh baiklah. Oh iya, ternyata. Nah, Jadi ada kan? halo. Oke, Iya. sorry, fokus. Iya. Oke. Nah, Hmm, Kanop, hmm. Kanop mau nanya nih. Kira-kira Kanop ada ide nggak sih buat teman-teman yang mungkin harus yang di rumah nggak bisa emang nggak boleh kemana-mana supaya nggak terus-terusan gadget gitu? Hmm. Kalau eh, saya mau nanya dulu, kalau Karut biasanya ngapain Kak? Kalau misalnya lagi di rumah gini kegiatannya dan masih sekolahnya masih belum buka juga kan? Iya, masih belum buka. Cuman kan guru-guru udah ke sekolah sih Kanop. Jadi kalau liburan kayak gini biasanya sih nonton ya. Kan. Soalnya kan sendirian ya Kanop di kosan. Terus bosan kan nggak ngapa-ngapain ya nonton gitu. Ya, benar-benar sama sih. Saya juga kadang-kadang bosen karena sendirian juga di kosan. Jadi pengennya ngapain-ngapain, pengennya sih keluar-keluar, tapi kan nggak boleh ya. Jadi mencoba untuk mencari apa ya? Mikir kira-kira ngapain ya enaknya gitu. Selain nonton, Karut ngapain, Kak? Biasanya sih ya nyanyi-nyanyi, Ini muter kan musik terus nyanyi-nyanyi. Ya karena sepi banget kan Om. Kebetulan di kosan semuanya tuh lagi pada pulang kampung gitu kan. Ada yang ketemu keluarga, ya bukan pulang kampung yang jauh gitu sih, maksudnya ke rumah keluarganya masing-masing masih di Bandung. Jadi nggak ada yang stay di kosan. Jadi ya udah deh akhirnya puter musik dan nyanyi-nyanyi. bener-bener sama. Saya juga gitu sih. Kanova gimana di sana? Sepi nggak? Wah, sepi banget. Apalagi hari ini. Tadi baru pagi-pagi habis keluar. Terus jalanan masih sepi gitu, kosan juga sepi karena kan di sini banyak mahasiswa dan mereka belum apa masih daring ya. Jadi pada di rumah masing-masing gitu. Jadi ya Hmm, sama kadang-kadang juga saya kalau ngisi paling nonton. Tapi kan kalau nonton terus juga bosen ya kak ya. ya betul.
Kayaknya tuh cari hal-hal yang lain. Nah, kalau saya sukanya tuh biasa bikin-bikin craft atau apa gitu. Wah, Jadi kemarin tuh sempet coba-cobain bikin apa namanya lemari dari wih, kardus. keren. Iya, jadi dari barang-barang bekas, terus ya lumayan makan waktu yang cukup lama juga gitu. Tapi seru sih dan Hmm, kita lihat hasilnya, wah puas, senang gitu. Ternyata aku bisa membuat yang seperti itu. Oh, jadi iya. ngisi eh, kalau selain nonton atau dengar musik, biasanya sih bikin-bikin sesuatu gitu deh. Itu Kanop kalau bikin-bikin sesuatu, apakah memang idenya datang dari diri sendiri atau Kanop searching-searching juga? Kadang-kadang ya searching-searching juga, terus lihat kebutuhannya juga. Wah, butuh ini nih, beli kan ya paling gitu aja ya. Jadi kadang-kadang cari yang kalau bikin sendiri Hmm. kita bisa bikin yang sesuai dengan kita. Canova. Canova sepertinya barusan koneksinya rada jelek deh. Jadi suaranya putus-putus atau koneksi Jadi saya ya yang jelek ya. ya, ya lebih baik bikin sendiri gitu loh. Selama masih dibuat sendiri Halo? ya coba. Canova bisa dengar suara saya? Canova? Wah, sepertinya sinyal Canova lagi nggak bagus nih teman-teman. Sinyal kakak dari Beda Edu sedang tidak bagus. Coba kita invite lagi ya. Ya, jadi itu teman-teman tadi Kanova bilang kalau misalnya mungkin di rumah kita bisa bikin-bikin sesuatu, mungkin kita bisa lihat di kamar kita, duh butuh apa ya? Jadi kita bisa bikin gitu. Dan sekarang juga teman-teman kalau misalnya bingung mau bikin apa, teman-teman bisa searching kok banyak banget itu di YouTube. Hai Kanova. Oh, sinyalnya masih. Wah, jadi teman-teman kalau misalnya di rumah teman-teman sukanya ngapain nih? Apakah sama seperti saya dan Kanova yang juga suka nonton atau ada yang suka bikin-bikin sesuatu kayak Kanova? Entah itu bikin prakarya atau hiasan-hiasan. Kita coba undang lagi ya Kanovanya ya, teman-teman. Oke. Halo Kak Tuti.
Kak Tuti nih kalau misalnya di rumah sekarang nih lagi liburan gini ngapain aja sih di rumah? Nih sambil nunggu Kak Nova, saya tanya Kak, nggak bagus. Coba ya kita invite lagi ya. Halo Kak, maaf kan Halo Kak Nova nih. Oke, kenapa ya? iya nggak apa-apa. Sekarang memang koneksi suka kayak gitu kok Kak. Oke, gimana tadi Kak? Ya boleh diulang lagi Kak. Tadi lemari-lemari itu Kakak bikinnya karena tiba-tiba datang dari diri sendiri idenya atau seperti apa? Iya, kalau saya sesuai kebutuhan aja. Lagi perlu apa? Oh, kayaknya bikin. Kalau bisa dibikin ya coba dibikin gitu. Referensinya ya lihat-lihat dari internet juga sih. Cara buatnya kayak gitunya, tutorial segala macem lihat dari internet. Gitu. Ya. Ya sih Kak, kayaknya anak-anak zaman sekarang sekarang itu apalagi karena udah belajar dari rumah terus ya, daring terus. Jadi mereka bosen banget pasti udah mau 1 tahun lebih. Ini kan, hmm, ya kalau misalnya kan kemarin Kakak Karut pernah lihat nih postingan dari Beda Edu ada beberapa permainan-permainan gitu Kak. Itu tuh permainannya apakah hanya untuk anak kecil atau bisa dimainin bareng-bareng sama orang dewasa ya, Kak? Kalau beda itu kita buat buku dan permainan itu kan sebagai alternatif pilihan ya buat orang tua untuk belajar dan bermain anak-anak. Jadi uh, sebenarnya sih harapannya kita orang tua juga bisa ikut terlibat waktu ngajarin Hmm. anak-anak atau waktu lagi main sama anak-anak. Jadi ketika kita buat permainan, permainannya juga bisa dipakai sama orang dewasa juga. Tuh. Jadi mama papanya bisa nemenin anak-anaknya main dan nggak bosen karena uh, ya menyenangkan juga sih buat orang dewasa gitu. Jadi kan Hmm. kita udah coba main juga sama kakak-kakak main di luar kakak-kakak main di luar kakak-kakak beda itu asik-asik aja gitu jadi masih bisa sama orang tua juga gitu Oh harapannya gitu orang jadi. tua sama anak-anak bisa main bareng gitu loh Kak. Biar bisa ada quality time keluarga gitu ya Kak Nova ya. Betul. Sekarang kan Mumpung sekarang. kadang-kadang sibuk kerja atau di rumah, meskipun kerjanya di rumah, tapi waktu sama anak-anaknya suka kurang ya, karena sibuk kerja itu tadi gitu. Jadi anak-anaknya dikasih Hmm. mainan aja, terserah mau ngapain, atau dikasih gadget gitu. Nah harapannya kita, ketika kita buat mainan ini, uh, orang tua bisa apa namanya main sama anak-anak gitu. Karena anak-anak pasti suka ya ketika orang tuanya bisa memberikan waktu buat mereka, bisa main sama mereka. Jadi itu sesuatu yang berharga lah kalau buat anak-anak, apalagi di zaman sekarang. Iya, iya betul-betul. Ini Kak Nova dulu juga Karut waktu kecil suka ada permainan gitu. Jadi kan apa ya nama dalam bahasa Indonesia ya kalau di Bengkulu sana nyebutnya kucingan sih tapi nggak tahu nih Kucing. yang itu loh Kak apa sih bukan batu. Kerang-kerang kecil yang dimain pakai bola bekel Oh terus iya, diambil satu-satu iya. apa sih Uh-uh. namanya. Bekel Nah, kalau di sini namanya bekel. oh Panggilnya bekel ya bekel ya. gitu. Iya, bola bekel gitu. Ya Mungkin itu itu juga juga seru bisa kan. jadi permainan ya Kak ya. Iya betul, ada banyak banget alternatif yang bisa dilakukan sama orang tua untuk apa ya, mengisi waktu. Apalagi kan sekarang lagi Mm-mm. liburan ya, udah berapa hari nih, Mm-mm. mungkin ada yang liburnya sampai minggu depan gitu. Jadi ada banyak banget alternatif kegiatan yang bisa kita lakukan gitu. Kalau dari kakak beda sih, kalau dari beda ada kita ada beberapa referensi ya sebenarnya kalau orang tua bingung mau main apa banyak banget Kak tinggal cari di internet pasti akan keluar ya main ini main ini main ini bagaimana cara apa mengisi waktu luang dengan anak-anak dan segala macam tapi kita mau coba mereferensikan beberapa kegiatan yang mungkin bisa asik dilakukan sama orang tua di rumah gitu. Mungkin sama Kak Ruth Mm-mm. juga sama teman-teman main di luar gitu pasukan alit nih nggak ada yang live nih Kak. Iya nih Kak, yang nonton Mm-mm. sepertinya Kak Tuti nih.
Ya, jadi salah satunya ada kegiatan kayak yang berbau art atau yang sifatnya kreatif gitu Kak. Kayak Oh, misalnya gimana itu, Kak? kalau kalau kayak tadi saya art craft gitu kan, saya bikin lemari, itu kan kegiatan-kegiatan yang ya crafting, terus seni gambar-gambar, melukis, terus apalagi ya, nyanyi kayak Kak Ruth kan hobinya nyanyi, jadi nyanyi-nyanyi gitu, mungkin bikin karaoke di rumah kan seru-seruan. Dance sekarang banyak banget ya, kayak di YouTube gitu, terus ngikutin gerakan apa segala macam kan. Kalau sama keluarga itu bisa jadi kegiatan yang seru-seru ya, Iya, iya betul kamu. menyenangkan anak-anak juga dan sama orang tuanya juga gitu loh. Terus ada juga kegiatan yang sifatnya olahraga Kak, fisik. Basket, main basket gitu-gitu ya kan, Nov ya? Betul. Basket, apalagi ya yang bisa dilakukan. Badminton mungkin, kan itu Bener. simple tuh. Banyak banget. Eh, catur. Catur juga kan Catur, olahraga ya. iya olahraga sih. Ya itu juga pikir juga. Terus ada lagi yang sifatnya alam. Nih, kalau saya pribadi suka banget Kak main ke alam kayak gitu, lihat yang hijau-hijau, menyegarkan otak, pikiran dan hati gitu ya. Jadi mungkin orang tua bisa ngajakin anak-anak ya jalan-jalan di sekitar rumah yang ada hijau-hijaunya gitu. Nggak harus tiap hari, nggak harus tiap minggu gitu. Bisa 2 minggu sekali kah atau sebulan sekali kah gitu. Jadi banyak banget untuk kegiatan yang di alam itu. Atau mungkin kayak camping di belakang rumah, ada Oh halaman iya, yang kan punya ya, backyard kan gitu-gitu ya seru Kak ya. banget kan gitu. Anak-anak suka dan memberikan pengalaman yang baru juga buat anak-anak, tetap aman tapinya. Terus atau kalau misalnya nggak ada halaman, di dalam rumah juga kayaknya seru-seru aja kan camping, Iya, iya. asik banget. Atau Mungkin kadang-kadang bisa. saya pernah lihat beberapa orang tua posting tuh ini main mandi bola gitu Kak, cuman di halaman rumah. Oh. Iya, jadi ada kolam, terus kasih air atau dikasih bola-bola gitu, terus asik aja sih. Iya, iya, iya. Padahal cuma di rumah kan gitu. Kadang kita pikir harus pergi kemana untuk apa, ngisi waktu supaya menyenangkan, untuk seneng-seneng gitu. Ternyata enggak, di rumah juga banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan tuh. Terus Iya. apalagi ya, dan manfaatnya banyak banget Kak. Betul, betul Kak, betul. Kalau untuk anak-anak nih, kita kasih apa yang mereka suka kan, kita orang tua bisa tahu juga. Jadi oh ternyata anak saya Bakatnya kemana gitu ya Kak ya. betul minatnya tuh ini, sukanya tuh ini gitu. Jadi intinya sih lebih ke kayak ya apa yang bisa dilakukan tapi yang menyenangkan dan yang anak-anak suka gitu. Iya, iya. Mungkin pasukan Ali juga bisa request kali ya Kak ya, buat sama mama Betul, sama papanya, mau main betul. ini dong, mau main itu gitu. Iya. Kalau misalnya ini Kak Ruth juga ada ide nih. Kemarin Kak Ruth sempat bikin painting tapi di case handphone, Wah seru karena tuh Kak. iya, iya betul, pakai acrylic painting. Sebenarnya catnya mudah didapat, kuasnya juga gampang gitu ya Kak. Ya, jadinya seru sih, bisa dipakai untuk pribadi case-nya. Bahkan kemarin kepikiran buat dijual, tapi sepertinya tidak mungkin. Dicoba aja Kak. Iya, itu mungkin juga bisa ya. Atau yang fisik Kak, ada ide nih. Dulu-dulu waktu kita kecil kita pernah main pakai karet itu kan ya, Iya yang bener. bikin-bikin. Jadi anak-anak bisa bikin sendiri, terus bisa main bareng sama orang tua juga. Iya betul. Banyak banget sih sebenarnya Kak kalau ide. Yang penting ya kita aja mau apa ya, mau melakukannya atau enggak Ya, gitu. iya betul. Mumpung Intinya nih jangan banyak, males-males lah. mumpung banyak papa mama yang masih WFH ya Kak ya. Kalau Bener. WFH kan waktunya lebih enak nih buat Lebih banyak iya. sama anak-anak gitu. Ya. Mm. Kak, kalau dari Beda sendiri, itu permainannya buat anak umur berapa tahun ya? Kita beda, ada dua, untuk saat ini kita punya dua produk mainan. Nah yang pertama itu namanya Baru. Nah Baru ini tuh kayak ular tangga versus monopoli gitu Kak. Nah ini Hmm, untuk anak 5 atau 4 tahunan sampai sekitar 7-8 tahun lah. Karena untuk mainan yang ini dipakai untuk belajar membaca sama
latihan berhitung gitu, tapi dalam bentuk permainan gitu. Nah kalau yang satu lagi ini baru sih, namanya kring-kring. Kring-kring ini dia lebih luas lagi, bisa untuk anak umur 2 tahun sampai ya orang dewasa juga bisa sih gitu Kak. Dan kalau yang kring-kring ini kita punya banyak cara bermain, jadi lebih asik. Oh gitu, Manfaatnya iya juga iya. sama buat belajar, buat melatih, banyak banget lah. Ya justru emang sekarang harusnya yang dicari adalah permainan yang bisa sekalian belajar ya kan Nova ya. Iya bener. Dan Jadi jadi yang fun buat tanpa anak-anak. disadari ternyata anak-anak belajar dari permainan Iya itu. iya iya. Nih Kak Tuti tadi nanya mainannya aman nggak buat anak 2 tahun? Mainan yang mana nih Kak Tuti? Mainan Tadi yang kita mana? sebutin banyak banget nih permainan. Iya, petasan juga mainan ya, tapi nggak Iya, aman. tapi nggak aman buat anak 2 tahun. Iya, Mungkin bisa masak-masak bareng juga kali ya Kak Nova ya buat betul. anak kecil ya. Masak-masak tuh, anak-anak kan bisa belajar ya, potong-potong apanya gitu, diajakin kupas-kupas apa gitu, kupas-kupas apa sih namanya, bawang. Uang atau kalau bikin Potong-potong cookies wortel, mungkin bisa cookies, hias-hias ya. cookiesnya. Terus bisa diajakin juga untuk kegiatan lain kayak sekarang nih lagi rame ya Kak ya, sejak WFH ya, sejak pandemi ini lagi orang tuh banyak banget yang bercocok tanam di rumah. Bener nggak? Oh iya betul betul betul. Jadi beli bibit terus ditanam di rumah, dirawat. Nah kan Hmm, anak-anak juga bisa belajar itu ya, merawat, menjaga tanaman seperti itu. iya. Mungkin Terus buat anak yang kelas umur 10 tahun, 12 tahun bisa bikin hidroponik gitu-gitu, Kak. benar, terus dari dulu nih Kak, waktu masih ngajar di Bandung, Mm-mm. pernah ada kegiatan. Jadi eh, anak-anak diminta untuk menanam, kita belajar untuk menanam, terus anak-anaknya disuruh kasih nama tanamannya sesuai dengan Oh. yang mereka mau gitu. Terus Mm-mm. ya supaya ada apa ya namanya, ikatan, bonding dan perasaan memiliki gitu. Kadang-kadang kan kalau tanaman yang di rumah yang dibeliin sama orang tuanya tuh, ya udah cuman siram, terus kasih apa, matahari, terus ya udah gitu aja kan. Tapi ketika ada namanya, misalnya namanya apa ya namanya, Cici. Tanamannya dikasih nama Cici. Bisa, bisa, Nah, bisa. si Cici ini nanti karena dia yang kasih nama, pasti dia akan merasa lebih memiliki ya. Iya, Jadi iya, betul. merawatnya dengan lebih sungguh-sungguh. Terus dia bakal inget terus gitu. Aku belum kasih makan Cici hari ini. Aku belum menyiram Cici hari ini. Aku belum kasih dia matahari hari ini gitu. Dan itu kan seru banget. Dan lebih seru lagi kalau misalnya dikasih diary nih Kak. Itu pasti akan seru banget. Hmm. Jadi proses Mm-mm. dia menanam, proses dia merawat dan memelihara tanaman itu dibukukan sama orang tua, sama dia juga gitu. Mulai dari yang masih kecil sampai nanti tumbuh jadi besar tuh, oh mereka bisa sekalian belajar juga kan. Oh Iya, ternyata iya. tahapannya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu pasti kalau orang tua bisa buat hal seperti itu pasti menyenangkan deh. Gitu. Dan Iya, orang iya. tua juga bisa seneng ngeliatin hasil uh, karya anaknya dalam diarinya atau dari hasil tanam apa, pelihara tanamannya itu kayak ternyata gitu ya, pokoknya lucu-lucu banget. Jadi ini salah satu alternatif kalau menurut saya yang asik untuk dilakukan di rumah. Iya, Jadi kalau dan ada mama papa yang mendengarkan mungkin bisa dicoba, anak-anak suruh kasih nama tanaman, terus apa namanya, bikin diary tentang proses dia menanam dan memelihara tanaman itu. Atau kalau misalnya binatang peliharaan, pasti banyak ya yang punya binatang peliharaan, ikan kah, kelinci kah, kura-kura kah, atau apa gitu. Dan biasanya kalau binatang peliharaan kan pasti mereka kasih nama ya, sama iya, iya, iya. sama memiliki juga gitu. Dan itu melatih mereka untuk apa, belajar tanggung jawab terhadap apa yang mereka punya gitu.
Betul. Bagus banget Katanya sih, juga tanaman kalau disapa pagi-pagi itu Kak jadi lebih tumbuh cepat lebih baik ya. tumbuhnya lebih bagus gitu. Katanya gitu ya, nggak tahu, belum pernah nyobain. Heeh. Mungkin perlu dicoba juga nih Kak. Iya, iya, iya. Ada Hmm. lagi nggak nih Kak? Kira-kira alternatif apa lagi nih buat adik-adik? Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang pasukan alit atau mama, papa, apakah di rumah ada alternatif nih kegiatan yang bisa dilakuin pas lagi Mungkin libur kayak gini? mungkin bisa diajakin live juga nih, ada mama papa yang bisa diajakin Oh live untuk iya, berbagi apa namanya cerita-cerita ini Kak, kegiatan di rumah supaya yang lain juga bisa dengar gitu. ada nih, ada Kak Tuti nih lagi nonton nih, Kak Nov. Dan Ah, apa kita ajak Kak Tuti live nih? boleh, gantian aja siapa yang mau diajakin live. Terus ada This is Story. Tapi This saya is tidak, Story, ya, Esti Susanto. Ada yang mau diajakin udah live nggak? yang ya ada yang mau nggak nih live bareng kita buat ditanya-tanya kira-kira di rumah ngapain aja. Atau juga Kak, ini ada apa namanya? Mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi di mix biar jadi lebih seru. Misalnya menanam, membuat lagu dari apa? Dari tanaman yang mereka apa namanya? Yang mereka pelihara Iya, gitu. betul. Atau menari sambil menyiram tanaman kan Iya, seru. atau ada Terus juga nih Kak permainan yang berhubungan dengan nyanyi-nyanyi. Jadi ah, menyanyikan satu lagu dari satu kata yang muncul misalnya. betul betul. Iya, itu bareng keluarga asik banget sih. Bunga terus dinyanyiin Terus gitu kan. bunga bakung di Sambung-sambung kata padang gitu lagi Kak. gitu. Iya, ya, betul, Itu betul. seru sih. Iya. Iya, artinya ada Kaleni juga. Kaleni, Kak Tuti, apakah mau kita ajakin live buat nontonin, buat eh, cerita kira-kira eh, ngapain aja nih di rumah selama libur? Ada alternatif ide nggak buat pasukan alit dan mama papanya supaya bisa? Oh, Oh, nih satu Kak lagi nih Tuti mau Kak, lihat ada nih. ini Oh, Kak. iya, Eh saran, bukan saran sih, kayak ide juga tentang apa bacain cerita nih buat anak-anak di rumah. hmm, Jadi mungkin orang tua bisa membacakan cerita. Simple banget sih, tapi untuk anak-anak, terutama anak-anak yang kecil, biasanya tuh mereka sangat suka sekali dibacakan cerita. Gitu. Jadi kalau misalnya mama papa mau membacakan cerita untuk anak-anak, nggak cuma mereka dikasih buku terus disuruh baca atau dengerin dari gadget suruh baca, kayaknya langsung mendengar cerita dari mama papanya itu bakal seru banget gitu, didongengin cerita-cerita yang apa yang kayak yang mereka suka, yang anak-anak suka gitu. Jadi itu akan sangat bagus banget buat anak-anak belajar supaya apa ya, eh, ada apa namanya, mengembangkan literasi untuk anak-anak gitu. hmm, Kan anak-anak sekarang kayaknya udah baca tuh males ya, baca buku ya betul apalagi Kak. kayaknya nggak terlalu, ya mereka lebih suka nonton. Jadi mungkin nanti supaya mereka ketika besar lebih literasinya bisa Lebih baik ya Kak. baik gitu. Soalnya saya juga Ya, pengalaman Kak, nggak suka, dulu nggak pernah dibacain cerita sama orang tua. Jadi itu dampaknya bener, nggak suka baca Kak. Dan kalau nggak suka baca kan, wah nggak bagus ya, bahaya kurang sih. Iya, iya. konsentrasi. Jadi menurut saya ya bacain dongeng untuk anak-anak itu juga jadi salah satu alternatif yang sangat baik untuk dipakai mengisi waktu anak-anak. Selain itu juga Hmm, ada romantisme ketika kita ngebacain cerita untuk anak-anak gitu kan, dan bonding juga buat anak-anak sama orang tuanya gitu. iya. Ini ada Atau Kak mungkin Tuti bisa, nih, journaling oh ya, juga nih Kak. oh iya, Bener-bener journaling. ya, bikin Oh iya, jurnal nanti juga kita tuh mau ada seru. live ya Kak ya, soal journaling. Wih, seru tuh. Ya, ada sama main di luar. Jadi buat teman-teman nanti yang penasaran apa sih journaling, journaling ngapain aja sih? Nah, teman-teman boleh
ikutin nih nanti live-nya main di luar. Iya. Ya. Kanova, ini Kak Tuti mau lihat nih contoh mainan dari Beda Edu. Hah, Ada nggak mainan Kanova pegang sekarang? ada. Bentar. Mau mainan yang mana nih Kak Tuti? Yang baru atau yang kering-kering nih? Coba yang kering-kering deh Kak. Kering-kering kan juga Yang bisa kering-kering. dimainin buat orang-orang dewasa gitu. Ya, ini Buat yang papi mami. kering-kering. Kenapa namanya kring-kring? Karena ada belnya, bunyinya kring-kring. Oh, ih lucu Kan banget. soalnya sekarang mainan ya kalau yang kayak main kartu atau apa gitu, kayaknya cuma gitu-gitu aja ya kayak. Jadi kita coba Hmm. sesuatu yang baru. Ya nggak baru juga sih, ada inspirasinya. Terus ini contoh mainannya Kak. Jadi ada kartu sama ada belnya, kring-kringnya. Hmm. Terus kartunya kita 2 bahasa, jadi bisa dipakai juga buat anak-anak belajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Gitu. Oh, Ini salah satu gitu. contoh kartunya. Kalau ini yang seri binatang. Selain seri Hmm. binatang, kita punya ada 11 seri. Banyak banget sih, jadi bisa dipilih. Tinggal Binatang dicari ada aja pengen ini. yang mana ya Kak. Bener, kita Hmm. sekarang ini lagi ada yang binatang sama sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada profesi, ada seri emosi juga. Jadi anak-anak bisa belajar, oh sedih, oh senang, oh ini gitu-gitu. Untuk Hmm. anak-anak yang Hmm. kecil. Gitu Kalau Kak. Terus instruksi permainannya sendiri, apakah ada di dalam kotaknya atau gimana ya Kak? instruksinya ada Seperti. Kak. Hmm. Jadi kita siapin buklet seperti ini. Hmm. Ini ada semua kenapa sih kita bikin kring-kring, terus apa sih yang diajarin dari permainan kring-kring ini gitu. Terus ada beberapa jenis permainan dari sini, cara mainnya gimana. Sebenarnya cara mainnya banyak banget, tapi yang kita kasih di sini ada 4 dan orang tua atau pasukan alit atau teman-teman bisa mengembangkan sendiri cara bermainnya gitu. Kalau yang ini kan Hmm. kring-kring bisa pakai memory game juga Kak. Kemarin saya main apa namanya tebak tebak gambar di sini sama teman-teman yang sudah gede-gede juga, tapi masih seru-seru aja, lucu gitu, asik aja sih. Tuh, jadi bisa tebak gambar, memory games, masang-masangin gambar seperti itu. Ya, jadi Terus mungkin ini bisa jadi break juga buat orang tua mungkin dari pekerjaannya yang melelahkan ya Kak ya. Bisa senang-senang betul. bareng anak-anak. Jadi Iya. yang perlu main kan bukan cuma anak-anak ya, ternyata orang dewasa juga perlu main untuk menghibur. Iya, Seperti iya. itu. Ini yang kering-keringnya Kak. Hmm. Tuh. Kalau yang baru Kakak ada pegang contohnya? Kalau yang baru, sebentar ya, ada semua di sini. Oh ya ini kotaknya, tada. Wah, keren banget Kak. Packingnya rapi, hebat Iya, buat yang ini apa namanya, yang kering-kering itu kan kita kasih dus juga nih Kak. Nah, Hmm. dusnya ini Oh, bukan cuma buat packaging aja, tapi dusnya bisa dipakai juga untuk menyimpan mainan-mainannya. Jadi biar rapi ya Kak ya. betul. Ini untuk mainan yang baru Kak. Ada. Hmm. Nah, ada Wow. kita pakai pion. Kayak main ular tangga kan ada pionnya ya. Nah, ini kita Hmm. juga pakai pion, ada 4 pion. D E D A. Tara. Tuh. Terus ini kartunya. Hmm. Ini pionnya dari kayu, kalau yang lain biasanya dari plastik-plastik gitu ya. Kalau ini dari kayu dan lumayan besar, jadi aman buat anak-anak. Ya, jadi nggak dimasukin ke mulut, apalagi untuk anak Kadang-kadang kecil lah Kak suka ya. dimasukin kalau ini kan lumayan Hmm. besar jadi kelihatan. Terus ini apa namanya? Ini alas mainnya yang ular tangganya Kak. Oh, Besar ya. Ukurannya besar 50 kali 50 cm. wow, gede ya Kak ya. Ya, ini Hmm. ular tangganya. Terus cara mainnya kita nggak yang pakai dadu Kak. Cara mainnya kita pakai kartu. Oh, Belajarnya gimana tuh itu jadi Kak? dari sini.
Jadi untuk maju, si dadunya bisa, pionnya bisa maju, itu anak-anak atau orang tua harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kayak ini misalnya contoh pertanyaannya, hitung total botol madu di gambar ini. Jadi anak belajar menghitung kan. Terus ada kalau untuk yang bahasanya atau membacanya, kayak ini contohnya, lengkapi suku katanya. Itu untuk anak yang lagi belajar membaca. Nih, nyusun kalimat jadi kalimat yang benar. Dan ada kartu yang asik sama kartu yang sedihnya juga, Kak. Jadi nih, kalau monopoli kan ada kayak apa namanya, kesempatan sama dana umum gitu ya. Kadang-kadang kita dapat zong. Serunya sih sebenarnya di situ. Nah ini kayak maju satu langkah tanpa harus menjawab pertanyaan atau ngambil kartu. Terus boleh maju 5 langkah, boleh maju 10 langkah. Jadi kayak ada kartu-kartu bonus gitu, Kak. Tapi ada juga kartu nih kayak gini. Aduh, diam di tempat. Berarti kamu zong. Nggak move ya. Nggak dapat ya gitu. Kurang lebih sih seperti itu mainannya yang beda punya. Ini mainan alternatif untuk orang tua bisa pakai di rumah gitu. Dan ngelatih emosi juga, Kak, lewat permainan-permainan kayak gini. Saya ini lagi baca-baca tentang flashcard gitu kan. Ternyata flashcard ini melatih banyak banget manfaatnya buat anak-anak. Salah satunya untuk melatih apa ya, emosi dan kayak kesabaran, terus menerima kekalahan seperti itu. Gitu. Ya karena mainnya bergantian seperti itu ya, Kak ya. Menunggu giliran. Kadang-kadang kan apalagi anak-anak sekarang kayaknya pengen cepet aja ya. Iya betul. Pengen cepet, aku duluan. Iya. Permainan banyak banget yang kita bisa ajarin sama anak-anak tuh. Kalau range harganya nih, Kak, berapa? Tadi kalian ditanya size-nya berapa nih harganya untuk mainan-mainan itu? Boleh dikasih tahu nggak nih, Kak? Boleh, kurang lebih. Jangan lupa bisa juga dicek di Beda Edu, di situ ada ya. Oh ya, kalian ini langsung buka nih IG-nya Beda Edu nih. Karena kita beda-beda, ada yang custom, ada yang kalau kayak gini kan, kalau yang kayak gini kan kartunya umum ya. Jadi kalau untuk kartu baru ini kita kasih harganya 79.000. Terus kalau yang customnya si gambar jamur ini bisa diganti sama fotonya pasukan Alit atau sama foto teman-teman. Gitu. Jadi bisa buat hadiah juga ya, Kak ya? Bisa banget buat hadiah. Selama ini banyak banget kebanyakan yang beli mainan baru ini buat kasih hadiah ke orang lain gitu, untuk ulang tahun, untuk hadiah apa gitulah, pokoknya ulang tahun atau lebaran kemarin atau Natal seperti itu. Kalau custom harganya berapa ya, Kak? Kalau custom lebih harganya 99.000. Tapi ini semua ada 62 kartu, semuanya jadinya foto. Oh. Jadi nggak mungkin hilang. Nggak mungkin ketemu sama orang lain. Kalau untuk yang kering-kering, kita kebetulan lagi ada promo nih. Karena baru kan, jadi kita promo dari harga 100. Oh, kering-kering punya banyak paket juga sih, nanti mungkin bisa dilihat di IG-nya Beda Edu. Ada kalau yang paling murah itu paket isi 2 kartu sama 1 bel, itu harganya sekarang lagi 126.000. Dari lagi promo ya, Kak? 149. Tapi ya gitu, cara mainnya bisa banyak banget. Jadinya tergolong. Ya worth it sih ya, Kak ya. Ya. Kenapa jadi jualan ya, Kak? Gak apa-apa, siapa tahu ada pasukan Alit atau Papuma yang pengen punya permainan yang asik buat anak-anaknya. Mungkin kalau udah sering melakukan nih art and craft di rumah, udah sering masak-masak, udah kehabisan ide, mungkin bisa nih cobain kartu-kartunya dari Beda Edu. Beda Edu ya. Iya.
Singkat ya. Ya, Iya. gitu Kak. Kurang lebih sih seperti itu Kak. Mm-mm. Jadi kalau Iya. untuk kegiatan ya itu tadi beberapa yang kita bisa referensikan, sarankan gitu. Sebenarnya kalau misalnya mama papa bingung, ya itu tadi cari di internet banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan untuk anak-anak Iya. gitu. Mungkin bisa jadi motivasi juga buat mama papa sebelum nanti anak-anak mungkin kuliahnya keluar kota atau nanti harus Iya, kerja keluar kota jauh ya Kak ya. ya intinya itu Kak, mumpung bisa meluangkan waktu, mumpung bisa kasih waktu, mumpung bisa barengan sama anak-anak di rumah, kenapa enggak sih gitu kita Iya, betul. kasih waktu buat anak-anak juga. Karena Mm-mm. itu tadi berharga banget lah buat anak-anak. Iya, Orang karena memang ketemu anak-anak. sama orang tua, main sama orang tua tuh sangat Mm-mm. berharga buat anak-anak. Yang penting kuncinya itu tadi konsistensi dari orang tua. Nggak Iya, cuman yang satu kali ini terus ya udah. Yang penting sudah pernah, nggak seperti itu, harus benar-benar konsisten gitu. Kalau ya karena misalnya udah kita meskipun kegiatannya mungkin sama ya Kak, tapi tetap ditunggu-tunggu sama anak-anak ya betul untuk iya, terus main. ya karena kan anak-anak kreatif ya, mereka selalu punya hal yang baru di kepalanya. Jadi ketika kita kasih hal yang sama, itu bisa jadi sesuatu yang berbeda Iya, iya. hasilnya untuk anak-anak gitu. Kayak kasih pensil sama kertas pasti akan jadi hal yang selalu berbeda. Sekarang mungkin kertasnya dipakai buat gambar, besok mungkin kertasnya dipakai untuk bikin sesuatu gitu. Pesawat-pesawatan seperti itu ya Kak ya. Betul. Jadi memang yang penting sih orang tua konsisten untuk meluangkan waktu sama anak-anak. Hmm. Nggak harus tiap hari kan, lagian juga nggak 24 jam kan. 1 jam, 2 jam, satu hari sepertinya udah sangat berharga tuh buat anak-anak. Iya, iya, iya. Ya, jadi Iya. ketika mereka gede nanti ada, oh iya dulu orang tua saya tuh selalu nemenin saya main. Seperti itu. Jadi nanti juga akan berefek Efeknya kepada jangka anak-anak panjang. mereka ya Kak ya. Betul. Iya, jadi itu mungkin itu aja kali ya Kak referensi dari kita dari main di luar dari Beda Edu buat papa, mama ataupun buat pasukan alit yang bosan di rumah. Mungkin boleh nih ajak-ajakin papa mama atau boleh tanya ke papa mamanya dulu waktu kecil main apa sih? Siapa tahu papa mamanya juga punya permainan yang sekarang bisa dimainin bareng-bareng sama kalian. Iya. Ya papa mama cerita sama anak-anak tentang masa kecilnya, kegiatan masa kecilnya, permainan masa kecil juga kan udah jadi satu bentuk kegiatan ya. Iya, Kayak iya, yang ngobrol storytelling bareng untuk gitu ya ya Kak. betul. Jadi Mm-mm. ada banyak banget caranya yang bisa dipakai untuk mengisi kegiatan di rumah Hmm, sama anak-anak. jadi jangan sampai kalah sama gadget ya Kak ya. Yang Benar, bervariasi, yang ada variasi itu nggak cuma di gadget. Kita betul. itu juga bisa punya banyak kegiatan bareng-bareng. Ya, ya dari gadget dipindahin ke dunia nyata juga Iya, bisa. iya. Ya Mm-mm. tinggal dipindahin, sediain kertas, sediain apa gitu kan. Asal Yang ada penting niat, kemauan, niatnya betul. ya Kak ya. Mm-mm. Iya. Mungkin kita sudahin aja Kak live kita hari ini. Oke, terima kasih Jadi, ya. iya, jadi untuk mama, papa, pasukan alit, mungkin boleh dicari kegiatan referensi untuk di rumah supaya waktu itu tidak terbuang sia-sia. Ya, ya satu Ya. lagi tadi diingetin lagi konsistensi dari orang tua deh yang penting Hmm, 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 untuk hmm. meluangkan waktu sama anak-anak. Ya, Kreativitas nanti karena tumbuh dengan sendirinya. iya, karena itu anak-anak itu sangat rindu untuk bisa bareng-bareng sama orang tua ya, Kak ya. Kesempatan juga kan sekarang. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Nova Terima untuk kasih hari ini. Terima Karut. kasih untuk Beda Terima Edu. kasih main di luar. Ya, sampai jumpa di lain Ya, kesempatan. selamat berkegiatan, selamat beraktivitas ya. Ya, dadah Kak Nah, Nova.